Ibu Devi, mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Tekyang, Selamat sore. Bu Susi, teman-teman relawan dan teman-teman dari komunitas Pemula Vegetarian. Perkenalkan, saya Devi dari kelompok 8 grup Paprika, komunitas Pemula Vegetarian. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk memimpin doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami. Kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami. Kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami. Kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Devi. Teman-teman, Bapak Ibu semua, selamat berkumpul kembali ya di Zoom Komunitas Vegetarian Pemula. Tidak terasa ya, kita sudah berjalan memasuki bulan ketiga. Jadi Zoom ini setiap minggu ya diisi oleh narasumber dari dokter, ahli gizi, dan chef vegetarian. Jadi acara Zoom Pemula Vegetarian ini semoga membawa manfaat bagi Bapak Ibu yang baru memulai untuk menjadi seorang vegetaris. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru atau belum bergabung ya dengan komunitas Pemula Vegetarian, nanti boleh silakan isi form yang bisa Bapak Ibu lihat di Facebook grup kami Vegetarian dan Kesehatan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat tampilan Facebook dari Vegetarian dan Kesehatan. Nah, di sini terima kasih banget ya kepada Ibu Rita Sai. Nah, di sini ada form yang bisa Bapak Ibu klik. Ya, kalau untuk form pemula bisa Bapak Ibu klik di form pemula, dan untuk para senior vegetarian yang di atas 2 tahun juga boleh join grup khusus senior. Jadi agar tidak ketinggalan info ya untuk acara kami. Nah, grup kami ini juga ada menggunakan WhatsApp. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu yang lebih familiar menggunakan WhatsApp, yang lebih terbiasa, mungkin lebih nyaman. Jadi di grup WhatsApp itu nanti setiap hari akan ditampilkan menu-menu resep ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadwal acara untuk bulan September 2021 di sini kita lihat ada berbagai narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini Sabtu 4 September nanti akan diisi oleh Chef Tekyang ya. Topiknya demo masak vegetarian. Jadi Bapak Ibu yang baru memulai menjadi seorang vegetaris tidak merasa sendiri ya. Bagaimana ini shifting dari makanan yang tadi hewani ini jadi vegetarian. Bagaimana tetap bisa memasak makanan, sepiring makanan yang penuh berkah dan juga enak. Nah, nanti di hari Minggu 12 September 2021 jam 7 ada Dr. Jimmy Panji Wirawan SPOG. Beliau akan membawakan topik hamil sehat dengan diet nabati. Jadi sebagian orang berpikir kalau kita hamil kita nggak boleh diet nabati ya. Jadi Susi sendiri juga pada saat hamil juga hanya diet nabati, tidak mengkonsumsi hewani, dan dokter juga sangat mendukung ya. Dokter di Pekanbaru juga sangat mendukung. Tentunya pola makan kita juga kita harus perhatikan ya dengan gizi yang seimbang, dan puji Tuhan juga anak Susi lahirnya sehat dan tumbuh dengan sehat, ceria dan pintar. Jadi jangan takut ya teman-teman kalau hamil itu harus diet nabati.
Nah, di Minggu 19 September 2021 jam 7 ada Dr. Vien Hardianti, diet vegan pada asam urat. Nah, jadi mungkin sebagian orang ada keluhan nih asam urat, bagaimana ya? Takut makan kacang, mungkin nanti boleh ditanya ya di tanggal 19 September. Kemudian di hari Minggu 26 September 2021 jam 7 malam juga. Jadi setiap minggu kita akan diisi oleh narasumber yang berbeda. Ini oleh Ibu Putu Eka Yudayanti. Oke, topiknya tanya jawab seputar gizi vegetarian. Nah, ini lengkap ya Bapak Ibu, nanti bisa lihat di grup Facebook, grup WhatsApp juga. Nah, hari ini luar biasa ya, chefnya ini pemilik restoran ya. Jadi beliau akan demo dan akan bagi tips masak vegetarian yang enak ya, yang tidak kalah dengan restoran. Oke, kita akan lihat profil beliau. Jadi beliau ini chef dan owner Universal Vegetarian Cafe and Resto, ini di Tanjung Balai Karimun ya, di Jalan Telaga Mas ini. Jadi kalau ke Tanjung Balai Karimun wajib singgah ya. Beliau berpengalaman memasak Indonesia food. Boleh request berarti nasi goreng yang pedas ya, pecel gitu ya. Nah, Chinese food. Nah, Chinese food mau apa nih? Ikan asam manis yang biasa. Terus Western food, mungkin pizza nanti bisa dibuatin ya. Oke, bervegetarian sejak tahun 2000, sudah 21 tahun ya, luar biasa. Jadi beliau juga ada channel YouTube ya, Universal Vegetarian, yang berbagi resep masakan, informasi vegetarian atau yang vegan tanpa telur ya, tanpa susu, tanpa keju. Nah, plus ada motivasi hidup. Nah, jadi teman-teman yang baru memulai vegetarian jangan khawatir bagaimana saya harus memasak, follow aja akun YouTube-nya. Nah, beliau juga memiliki misi menyebar luaskan vegetarian dan vegan dan bertujuan mulia membimbing dan memotivasi sesama dalam pola makan vegetarian dan vegan yang universal. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat hasil masakannya yang ini jam makan ini. Ayo kita lihat. Baik, menunya luar biasa ya, jadi lapar ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sambil makan juga tidak kami larang ya. Kami persilakan ya. Oke, kami persilakan Chef Taek Yang. Ya, sudah hadir.
bersama Anda Silakan semua. mulai, Chef Teh-nya. Ini udah lapar juga nih, jadi bisa sekalian demo-demo nih, Chef ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih kepada MC Ibu Susi dan kepada para relawan, para peserta komunitas vegetarian pemula, dan bapak-bapak ibu-ibu yang dari umum ya, yang join melalui sosmed dan lain-lain. Kami ingin memperkenalkan diri, kami adalah komunitas vegetarian pemula. Ya, setiap hari kami bersama tim chef akan sharing menu dan resep vegetarian di grup WhatsApp, di grup Facebook. Ya, kalau yang sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa lihat itu grup WhatsApp kami. Kami setiap hari share menu, resep-resep vegetarian yang menarik langsung ke HP Anda. Jadi Anda nggak perlu repot-repot hari ini mau cari menu apa, akan di-share resepnya langsung, cara memasaknya gitu. Ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk video juga ada. Dan yang sebelah kiri ada postingan, yaitu postingan grup Facebook Pemula Vegetarian. Nah, grup Facebook Pemula ini khusus bagi member. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah member, nanti akan dimasukkan ke dalam grup Facebook spesial ya, bukan untuk umum, untuk member saja. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa posting menu masakan Anda. Jadi yang setiap hari Anda pelajari ya, dari kami postingan, dari postingan di Facebook, Anda belajar recook, coba masak ulang resep-resep yang telah kami berikan. Nah, setelah itu baru Anda posting di Facebook. Dan setiap bulan kita selalu ada pemenang. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, setiap postingan akan kami nilai ya, para tim chef kami ada 7 orang, akan kami nilai setiap bulannya. Dan akan ada pemenang menarik. Ya, pemenang dalam setiap bulannya, kita akan kasih souvenir menarik dari tim relawan kami. Ya, jadi ayo ya Bapak Ibu yang masih belum posting, Anda harus posting dulu. Ya, Anda harus posting banyak-banyak, nanti kami nilai. Wah, siapa yang terbaik nih? Akan kami nilai. Oke, slide. Nah, jadi kami mengumumkan secara bangga dan secara sangat terima kasih kepada 2 orang peserta kami yang sangat luar biasa, yang postingan masaknya tuh terus posting, ya masakannya sangat luar biasa, Anda bisa cek. Ya, yang pertama Ibu Shirley ya dari grup Brokoli, grup 3. Kebetulan saya di sana, grup 3. Jadi kita kasih kategori paling selera, masakannya selera, pedas, ya, warna-warni, gitu, keren. Dan Ibu Vera Francisca dari grup 8, Paprika, kategori paling kreatif. Ya, jadi selamat kepada Anda berdua, ya, Anda sudah sangat menyenangi hati kami, postingnya menarik, dan Anda berhak mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya mungkin ya setelah kelas ini selesai mungkin di Desember akan diberikan souvenir menarik dari kami, dari tim relawan kami. Oke, next. Nah, ini hasil postingan dari Ibu Vera Francisca ya, keren banget ya, ada masak kari, bisa masak masakan-masakan yang kumpau ya, dan masakannya menarik. Ya, Anda tahu nggak ini masaknya di mana? Oke, next. Nah, saya ingin share kisah inspiratif ya sebelum kita belajar masak. Saya ingin share kisah inspiratif yang akan membangkitkan semangat kita semua. Ya, saya sudah minta izin kepada Ibu Vera Francisca, tanya oke lah ya, share tidak dalam bentuk gambar ini itunya. Nah, jadi sebenarnya Ibu Vera Francisca ini dia vegetarian tuh sembunyi-sembunyi, dilarang suami. Jadi bagaimana tetap bisa bervegetarian? Nah, ini yang sangat menggugah hati saya. Beliau setiap hari kerjanya di SPBU. Ya, saya tak sebutkan di daerah mana. Dan setiap hari beliau masakannya di SPBU, di dapur umumnya. Anda bayangkan kalau masak di dapur umum, itu biasanya dapurnya kocar-kacir, kotor dan segala macam. Mau masak harus butuh waktu lebih dari 40 menit kemas-kemas dapurnya, baru bisa masak. Ya, beda dengan kita kalau mau masak ya tinggal buka kompor, udah jadi. Kalau beliau harus kemas.
Dan hasil masakannya saya lihat, kok begitu bagus. Ini nggak sama dengan masak di dapur umum. Bisa begitu mendalam, begitu kreatifnya. Bukan hanya masak, kalau di dapur umum ya udah masak kangkung terasi, masak nasi goreng. Tapi tidak. Ya, masakan menu beliau, Anda boleh lihat. Itu sudah kayak masak di rumah. Karena ada hati, ya, mencintai vegetarian. Walaupun dilarang suami, tidak langsung mundur. Ini hasil masakannya, sangat luar biasa. Walaupun sudah dilarang suami bervegetarian, tapi tidak mundur. Yaitu, saya tetap masak, diam-diam. Masak di tempat kerja. Masakannya, Anda lihat, luar biasa. Itulah namanya cinta kepada vegetarian. Jadi teman-teman, kalau Anda berusaha bervegetarian, jangan pernah tidak mencintai vegetarian. Kalau enggak, Anda bisa putus tengah jalan. 1 bulan tes, 2 bulan, aduh enggak enak, Anda mundur. Kenapa? Karena enggak ada cinta. Kalau Anda mencintai vegetarian, sudah pasti apapun, pasti Anda lalui dengan baik. Ya, karena itulah kami apresiasi hasil karya nyatanya. Ya, begitulah share kisah inspiratif yang semoga bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu semua. Ya, kita di rumah ada waktu, ada tempat yang baik, ada dapur yang baik, tinggal masak, tinggal buka HP, wah resepnya hari ini, tinggal direkuk, dimasak. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu, ayolah belajar masak-masakan vegetarian yang telah kami share setiap harinya, postinglah di Facebook, dan kemungkinan Anda memenang berikutnya. Oke, baik, segitu saja dari saya. Kembali ke MC. Baik, terima kasih Pak Teang sudah sharing ya kisah inspiratif dari Ibu tadi yang memasaknya di dapur umum. Jadi tidak ada ini ya untuk Susi juga ya, mungkin kita tidak awal-awal bervegetarian kita jangan mengeluh ya, oh saya nggak bisa masak. Sekarang sudah ada grup pemula vegetarian yang akan membantu kita memasak. Nah, sekarang semua masing-masing di rumah punya dapur. Ibu tadi hanya di dapur umum. Ya, jadi beliau memasaknya tidak di rumah sendiri, harus membersihkan dulu ya kan, baru bisa memasak. Kita di rumah nyaman ya, semuanya tersedia, kulkas ada, tinggal ambil gitu ya. Namun beliau juga punya tekad ya, berbagi ya, masakannya ini selain dia hidangkan untuk dirinya sendiri, dia mau berbagi ke ini grup pemula vegetarian, memotivasi kita semua. Nah, ini masakan-masakannya ini bisa kita coba. Jadi kita tidak sendiri dalam memulai menjadi seorang vegetaris. Nah, berikutnya nanti Chef Teang ini akan share nih cara buat otak vegetarian. Ini beliau sudah upload di akun YouTube-nya. Akan kami putar. Terima kasih. Baik, jadi saya sambil jelasin ya. Karena di dalam video YouTube saya kan itu hanya musik aja gitu. Nah, ini akan saya bantu jelasin gitu. Nah, ini Bapak Ibu siapkan, ini namanya daun jeruk ya. Anda bisa cari, itu banyak bumbu masakan yang paling tradisional, daun jeruk. Ya, kita bersihin dulu daun jeruknya, lalu batang tengahnya ini harus kita buang ya, karena keras. Soalnya daun ini akan kita cincang. Jadi kalau ada batangnya nanti nggak bagus gitu. Nah, yang sebelah kanan, biar cepat videonya saya langsung pakai 4 tangan. Ya, ini teknik editing ya, bukan ada tangan saya 4 ya. Tapi teknik editing, jadi yang sebelah kiri itu potong daun jeruk ya, potongannya seperti ini. Kita potong, ya, kita cincang dengan benar. Nah, ini kira-kira aja ya Bapak Ibu ya, kalau daun jeruknya mau berapa banyak atau daun kunyitnya berapa banyak, ya kira-kira nanti hasilnya 1 mangkok yang cup itulah ya. 1 cup seperti ini.
nggak sampai separuhnya lah gitu ya. Kira-kira aja, ini hanya sebagai flavor aja, sebagai pewangi otak-otak tadi. Nah, ini namanya vegetarian ham ya. Anda bisa cari ini di Anda bisa cari di toko-toko vegetarian yang jual frozen. Kalau nggak ada boleh di skip gitu. Ya, soalnya yang di Curug pokoknya sanksi pernah. Sama prosesnya dengan daun jeruk dan daun kunyit tadi kita cincang. Nah, kalau yang ham ini jangan terlalu halus lah, kira-kira aja gitu. Terlalu halus nanti jadinya hancur gitu. Jadi kira-kira dia masih ada bentuk, ya udah cukup. Tadi daun apa Pak yang satunya? Tadi daun kunyit dan daun jeruk. Nah, lalu ya ada tahu, kalau saya pakai 4 tahu ya, 4 biji tahu kita hancurkan. Saya hancurkannya begini, ya boleh diperas, boleh nggak diperas juga boleh. Tapi lebih bagus diperas. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu semuanya kita masukin ke dalam blender. Ya, tahu tadi kita masukin ke dalam blender. Ini saya lupa, ini namanya santan. Saya masukin sedikit santan biar ada rasanya lebih enak. Lalu masukkan sedikit air, terus kita blender. Supaya karena blender saya ini dia waktu kita jalan itu nggak gitu jalan, jadi kita bantu pakai sumpit lah. Jangan pakai sendok ya, kalau sendok nanti sendoknya hancur gitu. Kita pakai sumpit, kita bantu ngaduk gitu. Nah, setelah jadi ya kita tuangkan ke dalam wadah yang agak besar ya, mangkok yang besar gitu. Nah, ini saya masukkan kunyit ya. Kunyit giling lah, kira-kira 1 sendok makan. Nah, ini cabai. Kira-kira juga 1 sendok makan. Cabai kering kalau bisa, ya, cabai kering yang sudah digiling ya. Nah, ini serundeng. Kalau mau tahu cara bikinnya boleh cek video saya. Ada saya bikin cara bikin serundeng vegetarian dari kelapa parut. Nah, ini kita masukkan 2 daun tadi yang sudah kita cincang ke dalam. Jadi komposisinya Bapak Ibu semua sudah tahu dari tahu ya, dari daun-daun tadi. Nah, ada ham, kita masukin. Terusnya kita aduk-aduk ya, biar biar rata gitu. Santai aja ngaduknya gitu. Oke, selanjutnya kita kasih perasa ya, kira-kira 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur gitu. Ini Anda boleh tes rasanya, kalau terlalu asin boleh dikurangi. Boleh juga kasih sedikit gula gitu, biar ada rasa manis dan asin bercampur. Selanjutnya jangan lupa diaduk terus biar garam dan gulanya larut. Nah, ini cara bikinnya sangat sehat, biasanya nggak pakai goreng. Jadi tinggal diaduk. Nah, ini kita masukkan setengah cup tepung terigu. Sedikit aja, kalau terlalu banyak, nah ini corn flour ya, tepung maizena. Tujuannya biar dia agak keras. Kalau yang versi vegetarian ini boleh pakai 2 biji telur atau 3 butir telur boleh. Kalau yang versi vegan, ya udah Anda pakai tepung maizena aja juga udah oke. Jadi kembali kita aduk ya. Cara bikinnya gampang, tinggal aduk. Tapi ini makanan yang sangat lezat, khas Kepulauan Riau. Nah, kita boleh tambahin ini bubuk ketumbar ya, setengah sendok makan. Lalu tambahkan merica. Ini kira-kira sedikit merica ya, biar ada rasa wangi. Semua bumbu-bumbunya sangat wangi.
terus diaduk seperti biasa. Ini kayak bikin cake lah ya, kayak bikin kue gitu. Ya, otak-otak ini sebenarnya makanan khas. Dia seperti kue, akhirnya karena saking enaknya dijadikan makanan resto. Nah, ini tangan istri saya ini. Waktu itu saya lagi sibuk dan istri saya bantu cetak ke dalam bungkus daun pisang. Ya. Kalau otak-otak sebenarnya itu dari daun kelapa, ya, kecil gitu. Cuman kalau versi resto kita bisa bikin agak gede, ya, dari daun pisang. Karena kalau mau cari daun kelapa sulit, mau dijual di pasar itu mungkin tunggu lebaran baru ada. Jadi kalau daun pisang tiap hari ada. Jadi Bapak Ibu boleh coba, aku mau coba pakai daun kelapa, ya boleh juga. Ya, ini daun pisang, boleh juga. Ya, tinggal kita lipat, seperti bikin pepes lah ya. Nah, ini saran dari saya, pepesnya ini jangan terlalu tebal. Yang otak-otak ini jangan terlalu tebal karena takutnya nanti pas kita panggang, takutnya dalamnya nggak gitu matang. Ya, kita bisa bikin banyak nih loh. Tadi resep saya ini dapatnya banyak. Makan sekeluarga puas. Ya, nah, cara melipatnya seperti ini aja. Oke. Lipatnya sederhana ya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat, wah sederhana aja gitu ya lipatnya. Model petak besar juga boleh gitu. Model petak kecil juga boleh. Jadi sederhana aja. Nah, setelah siap, Anda boleh pakai klip. Anda juga boleh pakai tusuk gigi juga boleh. Gitu. Dan ujung dari daun itu boleh dibuang biar kelihatannya lebih ramping gitu. Setelah semua siap, Anda boleh pakai yang double pan. Nah, kita panggang kira-kira 5 menit tergantung dari pan-nya gitu. Anda cek sendiri kalau dia sudah mulai matang, Anda harus balik. Nah, ini ya kita percepat ya, karena dia mau masak kita ini langsung online, kita percepat. Kalau mau suruh saya live langsung, ini bisa berjam-jam baru selesai. Kita periksa terus, kalau masih belum matang, kita panggang ulang. Nah, ini contoh yang setelah selesai. Ya, mari kita lihat, kita bongkar. Gimana sih otak-otak itu? Ya, teksturnya seperti apa gitu. Kadang kita coba, kita gagal ya, kadang terlalu lembek, kadang terlalu keras. Jadi nanti sampai suatu hari Bapak Ibu baru tahu ini tekstur yang benar seperti ini. Nah, tekstur yang benar itu dia tak boleh terlalu keras, juga nggak boleh terlalu lembek. Nah ya, nah ini teksturnya begini. Tidak terlalu keras, juga nggak terlalu lembek. Warnanya juga cantik ya, warnanya seperti oranye-oranye, ada campuran kunyitnya, ya, sangat sehat, sangat enak untuk kita makan. Ibu-ibu semua harus coba, ya, Bapak Ibu semua harus recook. Kalau mau lihat tayangan videonya, boleh cek di channel Universal Vegetarian. Otak-otak vegetarian, Universal Vegetarian, nanti keluar resep. Ada di kolom deskripsi, Bapak Ibu boleh cek sana. Terima kasih sharingnya Pak Teang, otak-otak vegan. Jadi bagi teman-teman nih yang biasanya otak-otak yang dijual di luar sana kan hewani ya, nanti boleh recook resepnya Chef Teang ya, sangat menggugah selera. Tadi panggangnya berapa lama, Chef? Kira-kira 5 menit lah, 5 menit. Oh, 5 menit udah bisa matang ya? Oke lah. Karena kan pakai happy coil itu kan dia dua sisi. Kalau mau pakai arang juga boleh sih, itu kan arang tradisional banget, kita pakai happy coil.
Oke, jadi tadi teman-teman mungkin ada baca hem ya. Hemnya itu bukan hem yang hewani, itu nabati semua. Jadi bisa beli di Depot Vegetarian. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi sekilas sudah melihat video YouTube-nya Chef Tek Yang, Otak-Otak Vegan, yang mau mengajukan pertanyaan, boleh nanti buka videonya dan langsung bertanya. Nah, ini sudah kita lihat di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Retno Wulandari. Ibu Retno boleh bantu buka ini videonya, boleh langsung bertanya kepada chef kita. Ada yang Ibu kurang mengerti, jadi kita langsung komunikasi lebih enak ya. Mungkin lebih Ya, tersampaikan. secara live lebih enak gitu. Iya, Ibu Retno Wulandari. Oke, saya bantu. Tadi beliau bertanya, ini chef, saya terlambat. Apa sih yang dibungkus daun tadi? Ya, itu namanya otak-otak Mm-mm. vegetarian. Otak-otak ini sebenarnya itu khas Kepri ya, Malaysia, Singapura, Kepri. Nah, pertama saya ke Johor, saya diajak oleh supplier vegetarian frozen food itu. Bosnya langsung ngajak saya ke pabriknya, habis pabrik dia ngajak makan. Habis makan di Johor, ketemu resep otak-otak. Wah, dia kasih resep, dihidangkan makan otak-otak. Wah, luar biasa. Habis pulang saya langsung coba. Harus langsung coba jadi menu resto saya sekarang. Karena Oke. pengalaman dari restoran Johor, ternyata otak-otak ini jadiin makanan resto. Saya kira jualan di tepi jalan aja gitu. Kan otak-otak tuh yang kecil, yang bungkus daun kelapa itu loh, kecil banget gitu, kurus kayak tali pinggang gitu, nanti makan. Jadi snack gitu. Oleh-oleh dari Kepri. Kalau Anda pernah ke Tanjung Pinang, Batam, Karimun, ya, Malaysia, Singapura, Anda pasti pernah makan otak-otak. Ya, yang jauh dari sini, makanya sudah ada resepnya, Anda harus coba. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang raise hand? Silahkan. Oke, dengan Ibu Eka Mayasari, boleh dibuka videonya, boleh langsung bertanya dengan chef kita. Terima kasih. Ibu Eka, boleh dibuka videonya. Tadi raise hand, boleh langsung bertanya. Oke, ya oke. Kita Ibu Meing dulu yang sudah buka video. Bu Meing, boleh duluan bertanya. Selanjutnya Bu Eka ya, siap-siap. Ibu Mei Ing ya, silakan. Malam Ibu. Ibu Meing, ini mungkin masih mute ini. Masih mood ya. Ibu Meing. Apa mic-nya itu tolong ditekan. Oh, kayaknya ini kepencet deh. Kepencet ya, ya udah nomorkan aja. Okay. Ibu Meing, Ibu Meing ada pertanyaan? Itu kalau misalnya kadang bikinnya suka ada terasa pahit itu karena apa ya? Nah, pahit aja ya. Kalau misalnya terasa pahit, biasanya si ketumbar itu loh. Ketumbar kalau kebanyakan ya, itu bisa pahit. Nah, terus juga kadang tahunya bermasalah. Tahu kan kita cari tahu yang oke lah ya, jangan terlalu. Kalau tahu Chinese tahu itu biasanya nggak terlalu pahit. Jangan tahu Jawa, kalau tahu Jawa itu kecil, tapi itu asam banget. Kalau dibikin nanti rasanya asam banget gitu. Jadi usahakan cari tahu yang kualitasnya oke, dan ketumbar jangan terlalu banyak. Kunyit juga jangan terlalu banyak, daun kunyit gitu. Jadi bumbu itu kira-kira gitu. Oh. Lalu kalau misalnya bisa dia kenyal kayak mau dibungkus ke daun kelapa gitu, bisa nggak pakai resep ini ya? Bisa, saya udah coba. Ini vegan, kalau misalnya kita pakai telur, oke ya, itu nggak ada masalah. Cuman kalau yang versi vegan, di tepung maizenanya tadi. Nah, jadi kira-kira, kan ini namanya trial and error ya, Anda nggak bisa pakai semua resep saya, nanti gagal gitu. Tepung-tepungan itu Anda harus perkiraan, oh kira-kira ini, jadi misalnya begini, saya kasih tip aja, biasanya kalau kami bikin, kita ada trial and error. Jadi kalau kita bikin dalam satu mangkok besar, ya kita kukus tuh jangan langsung dibalut semua gitu. Jadi kita tes balutnya sedikit, kita panggang, jadinya seperti apa? Apa yang kurang? Kalau misalnya kurang kenyal, oke, tambahin tepung. Kalau terlalu lembek itu karena terlalu basah, adonannya terlalu basah ya nanti lembek hasilnya, nggak kenyal. Jadi tepung itu harus pas.
Cara paskannya yaitu kita harus ada try. Setelah kita bikin dalam satu mangkok besar, kita bawa satu, lalu kita tes. Nah, dengan demikian baru hasilnya bisa perfect. Kita setel sendiri itu. Soalnya kan kita nggak bisa bilang, wah resep saya harus sekian gram, nggak bisa. Karena tahu itu beda. Tahu di mana-mana bentuknya beda, ya kan? Nggak bisa. Tepung juga kalau diukur sekian gram, nanti hasilnya beda. Saya yang dicari. Jadi kita kasih cara, Anda try and error sendiri. Try dulu. Coba di rumah, kalau salah ya nggak apa-apa. Tambah lagi tepungnya. Gitu. Nah, kita bisa setel pada saat masak gitu. Baik, itu saja. Oke. Kalau misalnya mau dijadiin frozen food gitu, apa bisa? Bisa. Kami di restoran pasti di frozen. Kalau kami bikin banyak, masukkan ke frozen, orang mau baru kita kukus, baru kita panggang. Nggak mungkin kalau Anda mau baru kami sibuk bikin ngaduk, itu nggak ada waktu. Jadi semua itu di frozen. Jadi Bapak Ibu semua mau siapin makanan untuk anak-anak juga bisa gitu. Anda masak, Anda bikin, ya sudah jadi semua, ya kan? Nah kalau yang itu Anda boleh kukus dulu, karena kalau Anda mau frozen, tipsnya harus dikukus. Kalau yang saya bikin ini langsung bikin, langsung dipanggang, oke. Kalau Anda mau frozen, dikukus dulu dong, nanti dia basi. Kukus dia sampai matang. Dikukusnya itu setelah dibungkus daun pisang atau sebelumnya ya? Ya, setelah bungkus daun pisang. Jadi kan terbentuk di dalam, bentuknya sudah otak-otak, kita boleh simpan. Kalau belum kan lembek gini, nggak bisa. Gitu. Jadi harus kita kukus. Ya juga. Iya. Kayaknya udah jelas deh. Oke, siap. Ya. Harus di-recook. Terima kasih, Bu Mei, atas pertanyaannya. Ya, makasih ya juga, Chef. Dengan Ibu, ini namanya IND A5 Petronella. Ibu, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Bu, saya itu penderita diabetes. Tadi resepnya itu ada tambahan gula. Apa itu aman-aman aja, Pak? Berapa banyak yang ditambahkan? Sebenarnya Bu ya, kalau resep masakan, tambahan gula itu cuman sebagai istilahnya tuh dia, karena kami kan vegetarian, jadi kami sebisa mungkin menghindari Ajinomoto ya atau MSG gitu ya. Nah, jadi kita kasih gula. Gula itu kalau dalam porsi sedikit, saya rasa tidak bermasalah. Mungkin juga 1 sendok makan untuk begitu banyak otak-otak gitu loh. Kecuali kita minum teh. Kalau teh ya kan kita buat teh lalu kita minum 1 sendok makan, itu bahaya. Soalnya ini hanya sebagai bumbu dapur ya. Jadi Ibu bedakan antara bumbu dapur dengan konsumsi seperti minuman gitu. Kalau itu menurut saya loh ya. Kalau menurut dokter mungkin beda. Iya, kalau ditambah gula aren misalnya, bukan gula nggak apa-apa. Iya boleh Bu, boleh sedikit aja Bu. Kalau terlalu banyak nanti warnanya jadi nggak cantik lagi gitu. Kita kan maunya warnanya oranye menarik, oranye merah. Kalau kurang merah, tambahkan cabai. Kalau mau lebih oranye, kunyitnya ditambahin. Nah, begitu. Kalau gula aren sedikit aja nggak boleh masalah. Oke Pak, terima kasih. Soalnya terima kasih Bu. Itu apa? Gula-gula yang kayak memang tidak sehat. Tidak sehat Bu. Kalau bisa gula yang lebih sehat, gula Tropicana Slim atau apa itu terserah. Iya. Boleh terima aja. kasih untuk penjelasannya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, terima kasih Chef. Ini ada pertanyaan dari Ibu Katia. Ibu Katia, apakah boleh dibuka videonya? Boleh langsung berkomunikasi dengan Chef kita, Ibu Katia. Baik, saya bantu. Chef, ini kalau tidak ada daun kunyit, apa bisa dilewatin saja? Rasanya beda nggak? Wah, gimana? Yang ini jangan dilewati. Jangan dilewati. Kalau dilewati ya nanti Anda nggak akan dapat rasanya yang luar biasa. Ini jangan di skip ya. Kalau ham boleh skip ya, yang lain-lain tuh oke di skip. Tapi kalau daun kunyit harus usahakan cari Anda. Itu resep utama, nggak boleh dihilangkan dalam otak-otak. Wanginya dari sana ya Chef ya. Wanginya dari si daun kunyit dan daun jeruk itu loh. Itu dua itu very very important. Jangan di skip. Kalau ham nggak masalah. Ham hanya tambahan. Kalau serundeng Anda mau skip, oke aja, nggak masalah. Serundeng itu cuma tambahan.
Baik, oke. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bapak atau Ibu Rumaiza Abu Bakar, boleh dibuka videonya, boleh langsung berkomunikasi dengan chef kita. Terima kasih. Ini partisipan kita makin lama makin naik juga nih chef 200. Oke. Ya, selamat malam Ibu. Ibu Rumaiza, silakan. Ya, saya hanya mau bertanya tentang jenis tepung yang bisa digunakan selain dari tepung terigu. Kalau ada yang cocok. Tepung terigu dan tadi saya kan ada tepung terigu dan tepung maizena ya. Tepung jagung ya. Ya, tepung terigu. Kalau Ibu mau ganti agak susah karena terigu itu fungsinya memadatkan adonan. Jadi dia tuh terigu meresap air. Kalau kita ganti tepung kanji nggak bisa, nanti hasilnya lengket-lengket begitu. Jadi tepung terigu itu fungsi utamanya dia seperti roti, dia melengketkan semua adonan tadi. Jadi si terigu tadi itu nggak boleh di skip juga. Kalau mau zena mau di skip, oke, pakai telur kalau yang bagi vegetarian. Kalau bagi vegan Anda ya nggak bisa telur ya udah masukin tepung maizena. Tepung kanji dengan maizena oke aja boleh. Tapi terigu nggak boleh di skip Ibu ya. Penggantinya mau tepung gandum atau apa itu saya belum pernah coba. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rumaiza. Ini dengan pertanyaan selanjutnya Ibu Lydia. Ibu Lydia boleh dibuka videonya. Ada pertanyaan mengenai tepung-tepung juga. Bu Lydia boleh langsung? Baik, saya bantu. Chef, setengah cup tepung terigu sama tepung maizena. Berapa sendok kira-kira setengah cup itu? Kira-kira 3 atau 4 sendok lah. Kan sendoknya kan sendok. Tadi saya bilang ya nggak bisa diukur. Sendok karena kalau kita sendoknya mau sendok makan yang ukuran besar, kalau model restoran saya itu ukuran agak besar. Terus agak tinggi full gitu ya. Nah, kira-kira 3 sendok sampai 4 sendok. Jadi ukuran cara bikin ini nggak ada yang pasti ya. Kalau tergantung dari yang tadi saya bilang kuncinya di adonan Anda. Anda boleh lihat teksturnya itu, makanya saya bikin video. Jadi Anda bisa lihat, oh teksturnya itu seperti ini. Ya, adonannya itu seperti ini adonannya. Waktu saya masukin ke daun pisang tadi, yang istri saya bungkus itu, Anda lihat ini teksturnya seperti ini. Jangan kayak udah cair-cair dibungkus juga, nanti hasilnya lembek banget. Atau udah keras-keras gitu dibungkus juga, nanti keras. Jadi teksturnya itu seperti itu. Anda setel sendiri seperti yang di dalam video tadi. Anda bisa cek di YouTube, ada videonya. Lihat, oh begini, teksturnya itu yang paling penting dalam bikin otak-otak tadi. Jadi si sendok berapa sendok, kira-kira jawabannya 3-4 sendok. Tergantung 4 tahu dari 3-4 sendok. Tapi kalau merasa kurang, boleh tambah. Dan harus di try and error, harus dipanggang dulu yang sedikit. Kami aja bikin, udah pengalaman aja harus tes. Rasanya kadang kita masukin kurang, kan mau cobain yang mentah gitu kan geli ya, belum mentah dicoba, berhasil nggak gitu. Jadi kita bikin, kita masak, tes rasanya cukup belum, kenyalnya cukup belum. Kalau kurang kita tambah. Kalau terlalu banyak, bopian harus masukin tahu lagi biar agak banyak. Oke, itu saja. Kasih chef. Ini ada pertanyaan lagi, beli tepung jagungnya di mana? Jadi tepung jagung itu sepertinya mudah ya chef didapatkan di ini swalayan pasar tradisional. Merek apa saja boleh ya mungkin chef ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, ini dengan Ibu Diana Nuswantari. Ibu Diana Nuswantari boleh dibuka videonya, boleh unmute, bisa berkomunikasi langsung dengan chef kita. Baik, terima kasih. Selamat malam, Chef. Senang ketemu, Chef. Ya, bisa lihat di YouTube-nya. Iya. Sekarang bisa ketemu online, wah. Iya, sekarang bisa ketemu online. Chef, kebetulan saya alergi dengan tepung terigu dan memang kalau gula pasir memang alergi ya. Dua, tepung terigu dan gula pasir saya alergi. Nah itu tadi sudah dijelasin nggak bisa diganti gitu kan. Nah, ini bagaimana cara menyiasatinya? Terima kasih, Chef. Alerginya tuh seperti kalau makan tepung terigu terus langsung gatal gitu, gimana? Keluar jerawat. Wah. Iya, keluar jerawat itu pindah-pindah ya, tergantung saya nggak pasti ya. Kadang-kadang di sekitar sini, sekitar ini. Ini. Gitu ya?
Iya, heeh. Kalau gula pasir ya, gula of apa kayak gula kayak diabetasol, apa gula-gula tropicana itu jelas nggak bisa. Itu keluar keringat dingin. Jadi begitu makan langsung keluar keringat dingin gitu. Jadi kalau misalnya ada hidangan yang pakai gula pasir, pasti terasa. Maksudnya begitu makan sampai di pencernaan langsung keluar keringat dingin itu. Kalau misalnya tepung gandum yang roti kasar itu bisa nggak? Tepung gandum yang biasa dibikin rotinya spesial itu warnanya agak coklat. Masih alergi juga nggak gitu? Kalau Anda sudah alergi segitu ya nggak bisa. Jadi Anda kalau mau bikin otak-otak begini, mungkin pakai itu aja lah, tepung kanji aja juga, tepung maizena juga oke lah. Tepung maizena masih oke kan? Nah, itu mungkin aja lah, itu udah solusi yang terakhir. Kalau memang yang gandum-ganduman memang nggak bisa ya kita nggak bisa tolong. Ya Anda bisa coba dengan tepung kanji tadi, udah oke. Tepung kanji atau tepung maizena, itu udah oke. Jadi ya Anda harus terima lah teksturnya seperti itu. Ya nggak bisa seperti yang di restoran gitu. Jadi agak keras. Agak kenyal gitu, agak terlalu lembek gitu kan. Kalau teksturnya yang itu dia kan lembek tapi oke gitu kan, perfect gitu. Dia kalau terlalu kenyal aja lembek begitu, ya apa boleh buat karena nggak ada terigu. Oh gitu. Nah, iya. Mungkin Anda boleh searching sendiri lah ya, searching sendiri di Google. Ya. Apa sih pengganti tepung terigu gitu? Apakah tepung gandum yang kualitas baik? Itu Anda boleh coba searching sendiri. Selama ini saya modified tepung ya untuk bikin roti gitu, modified tepung dari tepung mokaf. Mungkin itu bisa. Mokaf bisa ya? Mungkin itu bisa. Kalau memang ya kan tepung terigu itu seperti yang bikin roti. Yang Anda pakai yang Anda merasa nggak alergi, saya rasa bisa. Oh, pakai yang modified ya? Ya, misalnya mokaf atau apa, terserah. Iya, biasanya kan kalau mokaf kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Mokaf itu pasti ada temennya tepung beras sama maizena. Iya, kan tadi saya pakai maizena juga dan tepung beras boleh sih, boleh. Gitu. Tepung beras itu gulanya nanti adonannya agak dikeraskan dikit. Nanti kok terasa ini lembek, oke boleh tambah tepung beras. Jadi 3 tepung tadi kita belajar ya, tepung terigu gunanya membuat bentuk, tepung beras biar agak keras, tepung maizena biar agak kenyal. Tinggal setel sendiri mau kenyal mau keras mau ada bentuk gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih Chef. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Baik, karena waktu kita harus lanjut ke menu kedua nih Chef. Menu kedua dari Chef Teh yang ini resep masak ikan asam manis tapi terbuat dari jantung pisang. Jadi nggak pakai frozen food ya Chef ya. Bahan utama ini jantung pisang ya. Ya, sangat unik. Rasanya pasti beda. Unik. Oke, baik. Kita putar YouTube-nya. Baik. Di video kali ini kita akan membahas cara bikin ikan asam manis. Itu sausnya aja ya. Jadi ikannya itu yang paling penting. Nah, kita ambil jantung pisang yang agak gede nih ya. Saya ambil dari pasar besar-besar, terus kita bersihin, kita potong. Hati-hati ya, soalnya ini agak ada karetnya, jadi hati-hati. Jadi karena kulit yang luarnya ini keras, ini tidak kita pakai. Kulit luar itu nggak bisa dimakan ya. Hanya pembungkus doang. Kita kupas-kupas sampai dia tuh udah yang ke bagian yang lembut. Gitu. Nah, kalau saya merasa ini masih keras nih, saya nggak usah pakai itu. Ya, kalau kita makan nggak bisa juga terlalu keras. Sorry ya teman-teman, ini oke lanjut. Oke, selanjutnya kita belah jadi 4 ya. Mau belah 4 udah oke kan.
kalau merasa udah lembut, udah oke. Jadi kita tes kalau masih keras, yang bagian kelopaknya itu boleh kita buang. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Ya, kita rebus sampai dia lembut gitu. Nah itu tadi pucuk sari yang kita kupas saja. Kita rebus sekitar 15 menit dalam panci air mendidih. Nah, ini hasilnya ya, langsung kita kasih 2 sendok makan garam gitu. Biar nanti dia ada rasa gitu. Nah, saya ingin informasikan yang ini pucuk sarinya ya. Batang pucuk sari bunga itu harus dikeluarkan karena keras. Nah, ini agak sedikit makan waktu, Anda bisa pisah-pisahkan bagian yang kerasnya ini, karena nanti kalau kita makan agak nggak enak karena keras gitu. Nah ini memang take your time ya, hati-hati, kita keluarkan semua nih, memang makan waktu. Nah setelah selesai, nah hasilnya seperti ini. Ya, jantung pisangnya udah jadi, kita pisahkan, yang tadi itu nggak usah dipakai, yang batang pucuk sari. Selanjutnya yang ini, kaki jamur shiitake yang sudah direndam. Lalu kita blender kasar. Kalau punya chopper lebih baik ya, karena video lama 2 tahun lalu nggak pakai chopper. Boleh juga cincang manual pakai pisau juga boleh. Kira-kira nggak usah terlalu halus lah, chopper gitu aja. Nah ini jantung pisangnya tinggal dipotong, jadi kecil-kecil gitu. Ini berubah warna jadi hitam karena dia karet ya, ada unsur karetnya. Getahnya itu yang akan membuat dia jadi hitam. Tapi itu no problem ya. Baik, setelah kita potong semuanya menjadi bagian yang kecil, kita bikin adonannya. Pertama kita hancurkan, kita peras, buang airnya. Nah, ini sudah kering nih. Ya, sudah kita buang airnya, sudah kering. Jadi serat-seratnya itu seperti ikan. Ini saya gunakan tahu. Tahunya saya hancurkan. Ya. Nah, tahu, lalu campur ke satu wadah besar ya. Jantung pisang, tahu dan kaki jamur. Nah, Anda bisa sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Ya. Saya mau lebih banyak jantung pisangnya juga boleh, ya, tahunya kita sedikitkan saja. Atau saya mau lebih banyak kaki jamurnya, itu terserah ya. Terus kita adon jadi satu. Nah, adonannya ya beginilah, menghancurkan dengan cepat gitu. Setelah itu jangan lupa ya, terigu udah juga, dan tepung ketumbar, biar ada rasa. Nah, ini selera masing-masing ya, biar nggak pahit, ingat jangan terlalu banyak. Garam, ya, taburkan garam sesuai selera lah ya. Kira-kira mungkin 1 sendok teh atau 2 sendok teh. Merica, totole, ya wajib itu bumbunya. Diaduk ya, hampir sama seperti otak-otak, cuman ini lebih khas ya. Kalau otak-otak tadi bedanya sih dari daun jeruk dan daun kunyit. Kalau yang ini asli jantung pisang, tahu, dan kaki jamur. Nah kita ambil ini namanya nori ya, kulit nori atau yang biasa dipanggil rumput laut lah. Jadi kita bentuk ke dalam. Anda bisa lihat tekstur adonan saya itu seperti itu kan, beda dengan yang tadi gitu. Kalau yang tadi ya memang kita mau teksturnya kenyal, tapi kalau yang ikan teksturnya minta yang keras, jadi adonan yang tadi mintanya seperti ini. Nah kalau kurang Anda boleh tambahin tepung gitu. Nah, jadi kita bentuk model ikan ya, menyerupai ikan, bukan mau makan ikan ya, cuman biar tampilannya keren. Ini cara melipatnya seperti ini, Anda boleh ikut caranya. Jadi nggak tahu ikan apa ini, nggak tahu. Modelnya seperti ini, ya Anda lipat dengan kulit nori. Nah, ini
ini lemnya boleh pakai terigu dikit ya, lem. Ini saya pakai lem tepung terigu. Tepung terigu diaduk air sedikit itu bisa jadi lem. Nah, lipat-lipat udah jadi. Nah, selanjutnya ini namanya tinggal kita kasih pembalut luarnya ya, pembalut satu lagi. Nah, ini namanya tofu skin atau tahu kekeng. Nah, ini yang akan menjadikan kulitnya asin-asin, rasa gimana gitu. Nah, jadi Anda harus boleh cari. Ini boleh cari di pasar juga boleh. Bilang aja mau bikin itu ngohyang gitu kan. Ngohyang. Nah, ini kulitnya bisa cari di pasar tradisional juga ada. Ya. Atau di tempat-tempat vegetarian Anda boleh tanya mereka belinya di mana. Pasar tradisional Chinese ada. Nah, tofu skin tadi. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi kita kukus. Nah, ikan yang udah jadi kita tinggal kukus, ikan vegetarian buatan. Jadi kita kukus. Ya. Kira-kira 15 menit ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya masih belum matang, Anda boleh tambah. Tergantung api, besar api kompor ya. Kira-kira udah selesai habis itu. Nah, biarkan dingin sebentar, baru Bapak Ibu boleh goreng. Ya. Goreng dengan api yang sudah oke ya, udah minyaknya sudah panas, baru bisa goreng. Nah, jadi kalau udah jadi, tinggal diangkat. Nah, jadi ikan tadi kita singkirkan dulu biar dia kering. Kita buat saus asam manisnya. Ya. Anda boleh siapkan sedikit timun sesuai selera, mau banyak mau sedikit. Nggak ada aturannya ya. Terus serai kita geprek aja. Kita gepreknya pakai pisau, pakai penumbuk batu juga boleh. Itu hanya sebagai pewangi. Juga irisan cabai ya. Ini hanya sebagai pemanis aja lah, pemanis masakan ada bentuk warna-warninya gitu. Ini nenas ya, nenas juga boleh, biar lebih terasa gitu. Nah, ini tomat ya, biar lebih terasa, lengkap campurannya. Nah, ikan yang tadi udah dingin, baru kita iris-iris gitu, biar nanti sausnya itu pas kita siram rata ke dalam. Iris saja ya, jangan terpotong putus. Nah, kita taruh ke piring yang Anda sukai ya, piringnya agak panjang kalau bisa. Nah, selanjutnya tumis seperti biasa ya, dengan pan yang model rumah tangga juga boleh gitu. Jadi, kita tumis semua bumbu tadi, kita semua bahan tadi kita masukin, kita bikin asam manisnya. Ya, asam manis itu tumisnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, tumis enak dan tadi biar sampai harum. Terus baru kita masukin saus tomat. Ya, masukin air dikit gitu. Kalau enggak takutnya saus tomat langsung bisa angus gitu. Jadi kita masukin air sedikit dulu. Oke, saus tomat kira-kira ya, ini berapa sendok, ini itu mungkin 3 sendok lah ya. Karena kalau chef itu dia jarang ngukur ya. Kami masaknya itu langsung masuk gitu, jadi jarang berapa sendok chef, nggak pakai yang berapa sendok lagi gitu loh, jadi langsung sesuai selera. Kalau merasa warnanya kurang merah, tinggal kasih saus tomat. Nah, ini jadi warnanya kan cantik, warnanya udah merah. Nah, ini kita tambahkan larutan tepung kanji ya, atau tepung maizena, biar dia jadi kental ya. Bapak Ibu pasti udah tahu kan, kental pakai apa. Udah jadi ya, ini tinggal kita siram di atasnya. Ini masakan resto ya aja.
Jadi Bapak Ibu, wah kalau kita makan sendiri di rumah kan enak, gitu. Kalau di restoran mahal ya, karena ya cara bikinnya kan susah. Jadi sebenarnya resep restoran itu kebanyakan chef nggak mau share, karena ya rugi dong mereka masak sendiri di rumah, tetap makan ke restoran saya lagi. Jadi saya ya oke lah, yang penting Anda mau belajar vegetarian, kami share cara masaknya. Oke, tinggal kasih topping yang menarik ya, daun seledri, merica dan ini itu hanya sebagai pelengkap dan pewangi. Masakan restoran Anda bisa masak di rumah. Wajib direkuk, wajib beli, ya, wajib beli apa tadi? Jantung pisangnya Anda harus coba beli, coba, ya, hasilnya menarik. Ya, kebanggaan sendiri Anda bisa masak ikan buatan sendiri gitu. Oke, baik, siap. Baik, Chef, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu yang pemula vegetarian, jadi kalau mau masak ikan asam manis nggak usah ke sungai dulu tangkap ikannya, ke pasar aja ya, beli jantung pisang terus bisa diolah jadi makanan restoran yang wow ya. Jadi nampaknya mahal gitu ya, Chef ya, dan enak tentunya ya. Nah, jadi kita bisa pelan-pelan meninggalkan ikan beneran. Jadi bukan berarti chef ini pengen makan ikan lagi ya. Bukan, saya nggak pernah makan ikan 20 tahun. Jadi nggak tahu rasa ikannya lagi. Itu hanya sebagai seni ya, sebagai seni. Betul. Seni masakan. Iya, jadi kita coba membantu teman-teman pemula. Oke, ini boleh pakai jantung pisang nabati kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak mau makan frozen food, daging-daging vegetarian yang dijual di depot-depot, ya boleh juga cobain menu chef ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh langsung ini dibombardir. Silakan ya, kita punya waktu sampai ya. 7.30 ya. Oke, 7.30 berarti masih ada setengah jam lagi untuk nanya nih. Tadi kan sudah lihat ya menu ikan asam manisnya. Ada yang mau ditanya bagaimana nanti supaya bisa praktek di rumah. Jadi chef tadi saya lihat ini kita mesti masukkan tahu ya. Kalau di otak-otak vegan kan tahunya mesti diperas. Yang ini nggak usah ya? Boleh diperas sih. Boleh nanti diperas ya? Gitu. Boleh diperas. Teksturnya gitu. Lebih ini nanti ya. Mungkin lebih keras ya. Kalau nggak usah diperas nanti kan nggak usah tambah air lagi. Gitu. Jadi sudah ada kadar airnya, tinggal masukin tepung. Gitu. Oke. Nah ini. Kalau untuk bikin sendiri di rumah sebaiknya tepung terigu tadi disedikitkan aja gitu. Karena saya kan untuk jualan jadi tepungnya harus banyak ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau terasa jantung pisangnya dibanyakin. Oke. Jantung pisang dibanyakin, tepungnya sedikit aja gitu. Tahunya sedikit aja. Mungkin tadi cara bungkusnya saya juga harus ditekan-tekan dikit ya supaya nanti kalau iris nggak cerai-berai gitu ya. Ya, itu memang harus ditekan. Ya, karena tadi fungsi tepung terigu tadi itu udah melengketkan semua antara jantung pisang, tahu dan kaki jamur. Jadi fungsi tepung terigu tadi melengketkan semuanya. Kalau kita bikin di rumah mungkin sedikit tepung terigunya nanti ya kalau dipotong tercerai. Karena si tepung tadi fungsinya membentuk adonan. Oke, chef, ada nggak sih tadi kan saya lihat nih jantung pisangnya tadi kan saya bilang hitam ya karena memang bisa hitam dia. Mungkin ada caranya nggak supaya nggak hitam? Mungkin direbusnya sama ini apa tuh kayak asam glugur itu asam keping itu boleh mempengaruhi nggak nanti rasanya itu supaya nggak hitam gitu? Nggak hitam ya boleh juga dicoba sih. Oke. Soalnya kalau direbus dia langsung hitam. Pasti hitam ya, chef ya. Sama seperti nangka ya. Nangka kalau kita rebus kadang dia menghitam karena kandungan karetnya banyak. Ada nangka yang direbus dia masih tetap putih gitu. Iya ya. Gitu. Ada yang direbus kok jadi hitam? Ya kandungan di karetnya tuh. Jadi beda-beda kalau memang si nangkanya memang karetnya banyak ya bisa jadi hitam. Oke. Jadi chef selama ini kalau di restoran tampilnya kalau ikan asam manis buatan sendiri ya, chef ya. Ya, buatan sendiri. Atau pisang ya. Baik, Bapak Ibu yang mau melakukan pertanyaan untuk chef bisa langsung raise hand
atau boleh langsung ketik di kolom chat, atau nih udah lapar ini. Udah Lapar hari boleh ke-20. sambil makan ya. Kalau Sambil sama makan ya, di kelas nggak saya apa-apa. boleh sambil makan ya, sambil buka kamera. Mau masak ya, saya pasti langsung lapar beneran ini. Iya. Oke, jadi ini tadi 2 menu ya. Tadi ini otak-otak vegan, dan yang kedua nih ikan asam manis. Nah ini tadi sih ini belum ada pertanyaan ya Chef untuk yang ikan asam manis, tapi tadi yang otak-otak vegan kan belum dijawab sepenuhnya ya. Boleh kita selesaikan pertanyaannya, Chef? Ya, silakan. Oke, tadi kita ada lihat ini. Pak Teh Yang, apa yang ditambahkan pada saat blender tahu tadi dari Ibu Lilianti Utama? Ibu Lilianti masih bersama kami, boleh dibuka videonya. Ibu Lilianti Utama, Pak Teh Yang, apa yang ditambahkan pada saat blender tahu tadi waktu buat otak-otak vegan? Masih bersama kami, Bu Lilianti? Iya, Bu. Oke, silakan. Malam, Pak Teh Yang. Ya, selamat malam, Ibu. Waktu blender tahu itu kan ada yang ditambahkan ya. Itu tepung apa ya, Pak? Oh ya, itu saya waktu saya mau edit itu lupa. Ya, itu lupa tulis bahwa saya udah tulis di kolom deskripsi. Maaf, saya lupa nambahin satu bagian ingredient, yaitu santan. Itu santannya kelihatan agak kental ya, itu frozen, santannya udah frozen, jadi agak kental. Oh, bukan tepung ya? Bukan, itu santan. Santan ya kira-kira 1 mangkok kecil tadi lah ya, biar wangi gitu. Nggak pakai nggak apa-apa ya, pakai lebih wangi gitu. Apakah boleh santan bubuk, Pak? Santan bubuk ya, boleh sih, boleh. Tergantung adonan tadi. Lihat orang masak. Rasanya kurang. Ya, cuma santan bubuk wanginya kurang. Santan asli lemaknya terasa gitu. Cuman nggak sehat ya. Kalau kita bicara masak, kita maunya masak yang enak. Kalau kita bicara dengan dokter gizi, maunya yang sehat. Jadi gimana ya, tarik dan ulur gitu ya. Kalau saya berusaha biar masakan Anda enak. Kalau nggak enak, nggak selera, Anda lemah vegetarian nanti. Kalau menurut saya sih dari bahan tumbuh-tumbuhan sih sehat aja semuanya, karena kata Dokter Susianto kan itu nggak ada kolesterolnya. Ya, nggak ada kolesterol, cuman ada lemak jenuh yang katanya akan mengganggu kita lah nanti, pegal-pegal gitu kan. Kalau banyak makan santan nanti sini kok terasa pegal ya. Tapi kan nggak banyak juga, Pak. Tambahkannya sedikit ya. Kalau sedikit oke, nggak masalah. Yang kedua, Pak, yang di ikan asam manis tadi, itu kan untuk mengentalkan sausnya kan diberi larutan kanji ya, atau tapioka. Iya. Tapioka boleh. Beda nggak, Pak, kalau kita pakai tepung kanji sama tepung maizena hasilnya? Oke aja sih. Perbedaannya sangat tipis. Itu fungsinya hanya mengentalkan. Nggak ada pengaruh sih mau pakai maizena. Kan kita bukan bikin cake ya. Kalau cake itu agak recok, maksudnya agak sulit ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau ini masakan, boleh. Yang penting dia kental, oke. Gitu. Pakai tepung terigu juga bisa. Beda cara bikinnya. Gitu. Oh, maksudnya kalau tepung terigu bisa ditambahkan langsung seperti itu juga? Oh, nggak bisa. Lain cara bikinnya. Harus diencerkan dulu. Diencerkan dan mencairkannya nanti dia tuh harus, karena terigu ini dia ada butir-butiran, nanti pas kita cairkan dia nggak langsung larut. Nanti nampak butir-butiran terigunya gitu. Jadi kalau lebih mantap makanya diciptakan tepung tapioka. Jadi langsung begitu larut, jadi langsung masuk. Ya, jadi praktis. Gitu. Di tempat kami itu kan ada tepung sagu ya, Pak, yang benar-benar dari itu bisa nggak, Pak? Bisa itu pengental langsung jadi. Boleh. Okay. Kadang-kadang, Pak, saya kalau buat itu agak kelamaan nanti dia jadi seperti mencair gitu, Pak. Kenapa ya? Ya, itu memang fungsi dari kanji tadi. Ya, dia hanya sementara. Sama kayak kita makan kue tiaw siram ya. Pas lagi panas-panas dia kental. Begitu udah habis makan, kok mencair gitu. Memang begitu.
Oh, tapi kalau Kecuali biasanya dari restoran VG gitu, biasanya bagus aja sih sampai beberapa jam gitu. ya berapa jam. Tapi kalau pas kita aduk-aduk terus, itu akan mencair semua. Oh, gitu Karena ya, Pak. fungsinya sementara. Dan Baik. kalau makan tepung itu terlalu banyak juga nggak sehat, nggak baik lah. Maksudnya itu fungsinya hanya sebagai pengental. Nggak ada gunanya juga kita makan tepung yang banyak kan. Kita kan hanya sebagai hidangan masakan, pengental aja gitu. Kalau jantung pisangnya itu apakah harus ada jenis pisang yang tertentu, Pak? Soalnya kan kadang-kadang ada yang pahit, ada yang rasanya kan beda-beda tiap pisang itu, Pak, jantungnya. Kalau masalah jenis ya itu kan tergantung daerah ya. Jadi Ibu boleh tanya juga penjualnya. Penjual itu kan pasti tahu ya. Anda boleh beli di pasar. Anda tanya ini jantung gimana? Pahit nggak? Ya, Anda boleh tanya yang penjual di pasar itu. Nah, gitu kan yang jual itu yang sebenarnya dia tahu ini pahit atau tidak. Setiap daerah beda-beda, Bu ya. Jadi ya, kalau jenis pisang itu mungkin ada berapa puluh jenis ya, saya pun nggak begitu ngerti. Anda boleh tanya penjualnya, gitu Bu. Nggak ada satu patokan harus pakai pisang merek ini, nggak ada ya, nggak ada patokan gitu. Yang penting biasanya dia pisang kepok Tansu yang enak. Wah, ini ada tambahan ya, pisang kepok katanya. Ya, pisang kepok yang enak. Kalau yang pisang jenis lainnya agak dia sepet-sepet gitu. Pahit ya. Ya, agak pahit sih biasanya. Ya. Bukan pahit sih, tapi sepetnya tuh lebih terasa. Baik, Pak Tengyang, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Lilianti. Ini thank you ya kepada Ibu ya. Ya dia kasih masukan katanya kalau pisang kepok itu agak masam, Chef. Kalau lebih bagus ganti ini jantung pisang raja. Kalau pisang kepok ini juga agak kelak di lidah. Begitu masukannya, Chef. Ya, masukan diterima karena setiap ibu-ibu sudah pernah mencoba rasanya ya itu suatu tambahan yang menarik gitu. Oke, ini ke Ibu Rumaiza. Beliau ada pertanyaan. Ibu Rumaiza masih di sini? Ini beliau penggemar Chef Taeyang nih. Udah tanya lagi beliaunya. Ibu Rumaiza Abu Bakar, boleh silakan buka videonya. Baik, saya bantu. Oke, ya silakan Ibu. Iya, jantung pisang ya. Kenapa jantung pisang itu ya? Untuk rasa atau teksturnya atau ada sebab kenapa jantung pisang yang dipilih? Dan kalau tidak ada jantung pisang, adakah bahan yang bisa kita guna untuk gantikan? Oke, saya tangkap. Baik Ibu ya dan para peserta semua. Karena ini resepnya spesial. Kalau yang biasa, saya ada bikin satu video namanya ikan lele vegetarian. Lele bentuknya panjang. Itu resepnya sederhana, hanya dari tahu. Tahu terus saya campur roti yang dihancurkan masuk ke dalam. Jadi itu untuk bikin lele. Kalau untuk bikin ikan yang agak spesial, rasa dari jantung pisang. Tadi yang pertama ya, rasa sudah pasti. Tekstur sudah pasti. Rasa jantung pisang itu beda dengan rasa tahu. Ya, jadi ini lebih terasa. Makanya sekali-sekali harus coba. Dan kalau bentuk itu terserah Anda. Anda mau bentuk bulat, Anda mau bentuk yang seperti tadi, mau bentuk ikan, mau bentuk peta, terserah ya. Itu kreativitas masing-masing. Jadi Ibu boleh coba ya, karena yang ini resepnya spesial. Ini resep resto ya. Jadi jantung pisang. Cara buatnya memang agak rumit ya, harus rebus lama, pisahkan batang sarinya agak lama, cuman nanti Anda puas. Begitu Anda makan, enak, Anda nggak mau coba ikan lele tadi. Ya lele dengan ikan yang restoran jelas dong. Ya, jauh, levelnya jauh gitu. Jadi ya, tekstur ya, rasa lain. Oke, gitu saja Bu. Oke, kasih. Terima kasih. Oke, ya. Ibu Rumaiza, kalau boleh tahu domisilinya di mana Ibu? Ibu Rumaiza? Ya, saya di Malaysia, di utara. Di mana Ibu? Maaf, Malaysia di mana? Di utara, di Kedah. Oh, di Kedah. Jadi bisa dapat
ini informasi mengenai grup vegetarian pemula dari mana Ibu? Dari Facebook. Grup itu grup vegetarian dan vegetarian dan kesehatan ya. Kesehatan, ya. Kita kumpulin semua di sana, baru kita bentuk kelas pemula vegetarian. Oke, Ibu Rumaiza, kalau boleh lagi mengajukan pertanyaan, sudah berapa lama mengikuti grup Facebook kita? Oh, sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat? Sudah lama? Mulanya, kalau yang pemula vegetarian dari awalnya itu, tapi kalau yang grup vegetarian dan kesehatan sudah tidak ingat. Oh, berarti sudah lama ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Rumaiza dari Malaysia. Jadi ada hal positif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini. Kita semua bisa berkumpul ya. Ini lewat webinar Zoom, tidak chefnya nggak harus mengumpulkan peserta untuk duduk ke satu ruangan terus demo ya chef ya. Jadi semua sekarang bisa menikmati ya makanan ala restoran Chef Taek Yang. Jadi Zoom ini juga bisa membantu kita semua. Jadi terima kasih Ibu Rumaiza. Jadi terima kasih juga kepada para relawan ya dari vegetarian kesehatan, pemula vegetarian yang sudah menyediakan waktunya untuk kita semua di sini berbagi-bagi resep vegetarian, informasi kesehatan, nutrisi, gizi vegetarian dari dokter, pembicara ya. Jadi yang semua berkualitas internasional. Terima kasih banyak Chef Taek Yang ya. Ini ada yang tanya lagi ya? Oke. Raise hand tadi dengan Bapak Agung Mulyawati atau Bapak atau Ibu Agung Mulyawati. Silakan. Oke, terima kasih. Maaf Ibu, masih mute. Selamat malam, saya dengan Bu Agung dari Bali. Malam, ya. Chef. Selamat malam, Bu. Ya, saya mau satu pertanyaan saya untuk yang ikan asam manis tadi. Itu tofu skin itu sama dengan kembang tahu ya, Chef? Ya, kata-katanya boleh beda ya. Di mana-mana ya, ada yang tofu skin, kembang tahu, ada tahu hukeng ya kan. Cuman Anda boleh cari yang modelnya agak lurus gitu ya. Jangan yang udah bengkok-bengkok, Anda cari yang modelnya lurus. Karena dia dibungkus biar keren gitu. Saya rasa di Bali banyak ya, di Bali tingkat vegetariannya banyak, itu banyak Ya, dijual. betul. Ya, coba saya kalau mungkin masih awam ya, jadi baru lihat. Saya baru memulai untuk belajar vegan, masih menu-menu yang hari-hari, makanya tertarik untuk belajar dari chef. Ya, banyak menu vegetarian itu banyak sekali ya. Anda udah mulai coba, Anda kunjungi YouTube saya juga boleh. Ya, sudah lihat tadi, boleh subscribe, mungkin saya bisa coba-coba langsung. Terima kasih gitu. Ya, terima kasih chef. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agung Mulyawati. Chef, kita terima kasih. Kita sudah hampir di penghujung acara. Chef, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, untuk informasi kabar gembira ya, saya bersama teman-teman chef saya sudah membentuk namanya, kita kasih nama keren lah ya, Ikatan Chef Vegetarian Indonesia, ICVI. Nah, itu saya kumpulin chef dari seluruh Indonesia yang benar-benar chef loh ya, benar-benar chef. Kalau saya mah belum begitulah ya. Ya, chef dari seluruh Indonesia yang top-topan, yang mau share menunya, karena banyak chef itu yang ngapain saya share? Saya rugi dong, ilmu saya di-share kan rugi. Jadi saya kumpulin yang mau, kita bentuk satu grup Ikatan Chef Vegetarian Indonesia. Nah, nanti ya ke depan akan banyak chef yang tampilnya langsung di Zoom. Karena itulah saya berusaha bentuk tim Chef Vegetarian Indonesia yang mudah-mudahan kita akan terus mengadakan Zoom, ya bukan hanya saya, dan berbagai chef dari seluruh Indonesia akan tampil di depan layar HP Anda langsung. Jadi Anda bisa langsung tanya, ya Anda unik kan, chef itu unik masakannya. Ada dari Pontianak, ada dari Batam, ada dari Lampung, dari Bali, ya semua Anda bisa dapatkan ilmu yang menarik. Dapatkan ilmu masakan vegetarian Nusantara loh, ya dari seluruh Indonesia kan banyak, dari Medan masakannya beda. Kebetulan saya dari Riau ya, Kepulauan Riau, masakannya beda. Dari Bali lebih beda. Kemarin ada Chef Mary dari Bali, ya, terus Chef Baby Chen dari Medan, terus saya ada dari Kepri, semua Indonesia ada. Jadi Bapak Ibu, marilah tetap
di channel ya di Zoom Pemula Vegetarian ya. Teruslah belajar cara masak dan ingat belajar di Recook, jangan cuma dilihat menu udah tutup nggak mau masak gitu. Kasihan loh. Kami udah capek-capek bikin acara dan Anda nggak pernah Recook gitu. Nah, kita kasih motivasi lagi. Kalau Anda Recook, Anda posting di Facebook, cantik hasilnya, ditengok oleh semua orang, Anda merasa bangga. Terus dapat hadiah lagi, dapat souvenir kalau Anda jadi pemenang. Ya, semoga ini bisa memotivasi para peserta kita semua untuk ayo terus kita belajar masak. Vegetarian itu enak. Masalahnya karena kita nggak pandai masak itu yang jadi masalah. Karena itulah dari awal dipanggil untuk bersumbangsi kepada kita semua, men-share menu-menu yang menarik, mengajari cara makan. Kalau menu saya rasa cari di YouTube, di Facebook banyak, tapi ngajari cara makan itu sulit. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau apa? Silahkan. Oke, sepertinya udah selesai, Chef. Terima kasih sekali lagi, Chef Teng Yang, kepada partisipan semua, Bapak Ibu. Terima kasih kepada semua relawan dan kesehatan mau mendaftar untuk menjadi member. Bisa teman Bapak Ibu lihat di akun Facebook Vegetarian dan Kesehatan. Di sana ada linknya, bisa diisi formulirnya. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih.